Sejak kembali viralnya kasus terbunuhnya dua sejoli Vina dan Eki ini, ramai-ramai warganet menyoroti soal 3 pelaku yang belum tertangkap. Tidak sedikit warganet meminta polisi untuk mengusut kembali kasus ini. Ya, kita harapkan agar kasus ini dengan kinerja berbagai macam pihak akan terbuka tabirnya. Kami sudah bersama dengan Jamin Ginting selaku pakar hukum pidana dan Yusuf Warshim dari Kompolnas. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak Fani. Baik. Baik, saya ke Pak Jamin terlebih dahulu. Pak Jamin, kalau misalnya kita melihat ini ada, ya Pak Jamin tentunya sudah mendengar mungkin ya keterangan teman atau sahabat Vina bernama Linda yang menyatakan ia sempat kesurupan arwah dari Vina, diduga kesurupan arwah dari Vina. Kita tahu memang dalam KUHP kesurupan ini tidak bisa dijadikan alat bukti walaupun info-infonya bisa dibilang sangat berkelindan, sangat cocok dengan kejadian atau insiden ya atau musibah yang menimpa korban Vina dan juga Eki ini. Seperti apa atau sekuat apa kesaksian atau kesurupan tanda kutip dari Linda ini bisa membantu penyelidikan oleh kepolisian? Tentu kalau sebagai alat bukti kita mengacu kepada KUHP. Di pasal 185 ayat 1 itu mengatakan bahwa saksi adalah apa yang saksi terangkan di depan pengadilan. Ya, dan saksi syaratnya harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Nah, kalau orang supranatural, kategori sebagai supranatural yang mengetahui dari hal-hal yang sifatnya supranatural, itu pembuktiannya sangat lemah. Hanya boleh didasarkan kepada keyakinan hakim. Apakah itu? Dan itu harus didukung keyakinan hakim juga. Hakim bisa mempertimbangkan, Pak Jamin. Hakim bisa mempertimbangkan. Hakim sulit untuk bisa mempertimbangkan terkait dengan supranatural seperti ini, rohnya masuk ke jiwa seseorang lalu dia mengatakan A, B, C, D. Itu cenderung kebenaran faktualnya susah untuk diterima dan biasanya hakim mengabaikan keterangan tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah orang-orang ini yang sudah dihukum ini apakah benar mereka adalah pelaku yang sebenarnya ataukah ada pelaku lain selain daripada yang sudah divonis ini begitu. Nah, kalau ada pelaku lain ternyata ini adalah suatu bentuk artinya pengalihan terhadap orang yang sebenarnya melakukan atau pelaku utamanya. Nah, itu yang harus diungkap. Saya setuju tadi pengacara mengatakan alat bukti sekarang ini sudah canggih, ada CCTV, ada bedah mayat dan juga terkait dengan contohnya, mohon maaf ya, ada kalau diperkosa itu ada spermanya bisa divisum. Ya, visum et repertum itu sangat penting dalam pembuktian tindak pidana khususnya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya harus menjadi alasan utama, ya alat bukti utama begitu, Mbak. Tapi Vina, maksud kami Linda bisa dijadikan saksi nggak, Pak Jamin? Dia tidak bisa dijadikan saksi, kecuali kalau yang memberi keterangan kepada dia itu masih hidup. Contohnya orang yang hidup memberikan keterangan kepada orang yang masih hidup. Tapi dia setelah itu dia meninggal. Oh, dulu dia pernah cerita seperti ini, seperti ini. Tapi nggak bisa kalau orang yang sudah meninggal arwahnya datang lalu dia menceritakan sesuatu, dia beri kesaksian, nggak bisa. Harusnya waktu dia hidup, dia menceritakan itu kepada dia, dan dia cuma satu-satunya saksi yang memberikan keterangan itu waktu dia masih hidup, gitu. Tapi kalau dia sudah mati, nggak mungkin orang mati nggak ada lagi hubungan terkait dengan orang hidup, itu susah diterima, akal logika hukum lah nggak bisa diterima itu. Baik. Saya beralih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, dengan adanya beberapa fakta yang terbuka saat ini ketika 8 tahun kasusnya bisa dibilang mengambang dan kembali muncul, kembali viral saat ini. Ada fakta bahwa polisi menolak mengecek CCTV ketika dalam proses pemeriksaan sampai dengan penetapan tersangka dan menjadi terpidana. Kemudian 3 DPO, masih ada 3 DPO termasuk salah satu dalang utamanya atau diduga sebagai dalang utamanya. Ini sejak 8 tahun lalu belum tertangkap. Kemudian yang sudah bebas
terpidana yang sudah bebas, Saka Tatal, mengaku ia jadi korban salah tangkap, tidak terlibat dalam kasus ini. Kembali integritas kepolisian, bagaimana dari anggota kepolisian melakukan penanganan kasus hukum dipertanyakan lagi. Menurut pendapat Anda dari Kompolnas sendiri bagaimana melihatnya? Baik, terima kasih Fani. Jadi Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri dalam melihat kasus ini, tentu pertama putusan pengadilannya kan sudah ada, artinya yang diduga pelaku itu sudah terpidana dan sedang menjalani sebagian 8 ayat 7 orang itu sedang menjalani proses pidananya. Namun apabila dikaitkan dengan masih belum tertangkapnya 3 orang tersangka, tentu ini dapat dipahami sebenarnya kasusnya belum selesai. Artinya masih bisa. Konstruksinya sementara ini kami menilai bukan diusut kembali tapi dituntaskan. Yang belum selesai ini. Sekarang 3 tersangka ini ditetap sebagai DPO. Nah, apakah tertangkapnya nanti? Kan ada pengembangan lagi. Kan dengan tertangkapnya 3 tersangka ini kan disidik, dilakukan penyidikan. Para pelaku yang lain ini yang sudah menjalani pidana, ada yang sudah bebas, kan tentu akan menjadi saksi. Nah, ini kita yang paling utama, ini belum selesai, bukan mengambang Fanny, ini belum selesai, belum tuntas, karena dari kesaksian konstruksi hukum dalam fakta-fakta persidangan dikatakan ada 11 orang, 3-nya belum tertangkap, artinya belum selesai. Maka kami mendorong penyidik tuntaskan 3 orang ini. Hanya kami memberikan catatan-catatan. Sementara catatan yang kami catat tentu dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Saya sendiri sudah bertemu salah satu kuasa hukumnya, Ibu Titin. Termasuk yang salah tangkap katanya Pak? Termasuk yang mengklaim bahwa ia korban salah tangkap, Saka Tatal? Itu sudah dijelaskan ke Ibu Titin langsung kepada saya beberapa waktu lalu. Saya juga sudah periksa berkas-berkas yang dibawa Ibu Titin. Nah, itu kita jadikan catatan. Persoalan bagaimana penyidikan di Polresta Cirebon pada waktu itu, tentu ini menjadi catatan, akan kami tunggu jawaban klarifikasi secara komprehensif. Kita tunggu penjelasan Polri secara komprehensif, dan dalam pantauan hari ini dari pihak pimpinan Polri, terutama Barreskrim ini sangat memberikan atensi. Dan penyidik sendiri sedang mempersiapkan klarifikasi lengkap dari proses awal, termasuk apa yang dimaksud oleh salah satu kuasa hukum pernah menyampaikan pengaduan ke Propam, ini kita tanyakan. Bagaimana pada waktu intinya, itu tidak lanjutnya pengaduan Propam terhadap penanganan di Polresta Cirebon. Nah, itu. Jadi berarti kita tunggu bagaimana klarifikasi dan mungkin juga penjelasan yang cukup terang terkait dengan bagaimana kepolisian atau pihak-pihak terkait ini melakukan proses penyelidikan selama ini seperti apa, itu yang ditunggu oleh Kompolnas, dan tentunya pertaruhan sendiri di hadapan masyarakat dengan menemukan 3 DPO ini menjadi salah satu pembuktian sendiri bagi instansi kepolisian, begitu ya Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf dan juga Pak Jamin, saya mohon maaf karena durasi kita terbatas, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari, tapi terima kasih sekali atas insight-nya dalam iNews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.